Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam namo budaya untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Selamat datang kembali, Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh pada acara hari ini. Ini adalah acara hasil kolaborasi antara Growth Corner dan juga Pulse atau Pertamina Online Learning and Sharing. Hari ini teman-teman kita akan bahas suatu topik yang menurut saya sih sangat-sangat menarik ya. Dan sangat-sangat relate untuk kita pelajari dan pahami pada hari ini. Kita akan bahas terkait gimana sih cara kita bisa memaknai hidup kita di dunia kerja. Ini adalah lesson learn yang kita dapatkan dari buku Anak Kantoran, Perjalanan Memaknai Hidup Dewasa Muda di Dunia Kerja yang ditulis oleh Kak Samuel Ray atau Kosem. Sebelumnya teman-teman izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andika Izal Majid dari Government and Community Relation di PGN. Izinkan saya hari ini membersamai teman-teman di sini untuk bisa belajar bareng dan memandu diskusi pada hari ini. Saya rasa buat teman-teman yang di sini udah nggak asing ya buat nama Kak Samuel Ray atau Kosem. Beliau adalah penulis buku, di mana ini adalah buku kedua beliau. Di buku ini beliau menulis betapa pentingnya buat kita bisa memahami apa passion kita. Ketika kita masuk dunia kerja, kita harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan tantangan yang ada. Buku ini relate buat teman-teman yang baru masuk di suatu lingkungan kerja baru, yang baru menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti dinamika kantor, terus juga ada atasan yang menantang mungkin. Jadi saya rasa ini akan cocok buat teman-teman. Dan nggak lupa juga buat teman-teman yang udah lama berkarir ya, dimanapun berada, saya rasa buku ini akan sangat-sangat relate juga. Karena di buku ini juga mengajarkan gimana cara kita bisa terus produktif, gimana kita bisa tetap passionate terkait dengan kerjaan kita sehari-hari meskipun kita melaluinya setiap hari, dan gimana cara kita bisa promosi dengan cara yang baik dan dengan cara yang tepat. Selanjutnya di sini sudah hadir bersama kita, di sebelah saya ada Kak Sinta Devi Puspitasari. Halo Kak Sinta. Selamat siang. Selamat siang Kak, terima kasih sudah hadir bersama kita pada hari ini, menjadi book reviewer kita pada hari ini. Kak Sinta Devi Puspitasari ini adalah HR dari Pertamina EP. Beliau sudah lama berkecimpung di Pertamina EP. Dari tahun 2015 beliau masuk di Pertamina dan saat ini berada di Pertamina EP Cepu ya Kak ya? Di Cirebon ya Kak ya? Jadi perjalanan beliau sudah cukup panjang di dunia HR. Dari HR analis di Cepu, HR analis di Polengfield Surabaya, sampai saat ini di Cirebon. Jadi saya rasa Kak Sinta ini tokoh yang sangat cocok untuk bisa memberikan review terkait buku Anak Kantoran ini. Dan selanjutnya di sebelah saya juga sudah ada penulis bukunya langsung, yaitu Kosem. Halo. Halo Kosem, terima kasih sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga Kak. Jadi Kosem ini sudah banyak melalui lika-liku perkantoran, baik dari startup, bisnis, perbankan, asuransi, semua sudah dicoba. Dan beliau juga HR enthusiast dan juga HR expert ya. Dari tahun 2012 sudah ada di Human Resource Associate di MUFG, terus ada di Candler and McLeod di Client Service and Manager di tahun 2013, kemudian ada AIA Insurance untuk posisi Manager Learning and Engagement, dan yang terbaru ada di Manager Employer Branding di Lazada tahun 2023. Dan saat ini Kosem ini sedang menjadi pemberitaan hangat karena di YouTube-nya beberapa kali lewat juga di tempat saya, yaitu di Samuel and Claudia, yang memberikan informasi dan juga tips and tricksnya buat teman-teman yang baru masuk dunia kerja dan gimana caranya menghadapi situasi di pekerjaan. Selanjutnya Kak Sinta akan memberikan review terkait buku selama 30 menit yang akan dimulai dari sekarang Kak Sinta. Ya, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh.
Bapak Ibu dan kakak-kakak atau mbak-mbak yang hadir di sini. Kebetulan kita offline dan online juga. Sebelumnya perkenalkan, tadi saya Sinta Devi, saya saat ini ditugaskan di Pertamina EP di bagian HR. Sekarang lokasinya di Cirebon. Senang sekali hari ini pertama kali datang ke kantor PGN. Gitu ya, jadi kayak tour of duty tempat yang baru. Hari ini saya akan coba mengikuti acara bedah bukunya dari Growth Corner untuk book review anak kantoran, dan kenapa spesial tadi sudah disebutkan penulisnya hadir di sini. Jadi kita bisa tanya-tanya langsung ya nanti. Nah, sebetulnya kenapa buku ini menarik gitu ya. Jadi yang pertama untuk hari ini kita akan membedah sedikit, diawali dari kita bicara kenapa bukunya menarik, kemudian memang di dalamnya ada apa sih gitu, bahas apa, dan kemudian mencoba merefleksikan ke diri sendiri sebagai anak kantoran, dan ada penutup yang terkait dengan kutipan favorit dari buku. Nah, berbicara kenapa buku ini menarik, mungkin di sini Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh ada yang sudah baca bukunya ya. Tapi supaya lebih interaktif, saya mau tanya, karena dibolehin tadi sama panitia, untuk yang hadir di sini boleh ditanya-tanya. Saya mau tanya dulu terkait masa kerja. Nah, masa kerja di bawah 1 tahun, selain Mas Ihza, siapa nih? Ada nggak? Nggak ada ngacung ya? Oke, 2-5 tahun, ada yang bekerjanya? 5-10? Oke, di atas 10 tahun? Oke, berarti gengnya sama nih, di atas 10 tahun. Kebetulan saya menjadi perwakilan Pertamina sudah 10 tahun dan 14 tahun berkarir di HR sendiri. Nah, kenapa buku ini menarik? Sebetulnya di buku ini tidak hanya ngomongin dari entry level dari Mas Iza aja, tapi juga untuk kita-kita pekerja yang sudah kayaknya udah burn out, stuck gitu ya. Ngapain sih di kantor gitu, di korporasi kita mau apa lagi gitu. Di dalamnya bercerita sebagai dari pengalaman nyata, nggak hanya dari Kosem, tapi juga ada beberapa tokoh yang bisa merefleksikan diri sendiri, jadi itu juga ringan tapi bahasanya mudah dipahami. Nah, di dalamnya juga ada best practice terkait dengan dunia kerja, ada tips and triknya juga, do and don'ts, bahkan yang sekarang lagi kayaknya lagi cukup happening di anak-anak Gen Z gitu ya, Gen Z itu yang kita self reflection, yang nulis journaling, di dalamnya tuh ada kan ya part yang bahkan analisis SWOT. Selama ini kan kayak analisis SWOT tuh terhadap pekerjaan ya, rasanya kita punya project apa, SWOT-nya apa. Nah, di dalam buku ini tuh ke diri sendiri gitu yang kadang kita lupa gitu. Jadi bisa juga menyusun tujuan karir yang smart. Nah, kemudian di dalam bukunya itu sendiri, itu tuh kayak benar-benar office life yang sounds very familiar gitu. Mungkin kita sebagai pekerja tuh kadang merasa, kok kita ngerjain ini sih, itu kan bukan job desk gue gitu ya. Ada rasa seperti itu. Terus mungkin kalau di level-level entry level atau di bawah kita kayak suka ada omongan, nggak apa-apa kan gue kan cuma remah rengginang gitu. Terus juga kadang kita kepikiran di kantor, gimana sih kalau kita cuma dimanfaatkan sama orang lain, sama rekan kerja gitu ya. Terus kayak politik kantor, budaya kantor, atau kita bicara karir bisa berkembang. Nah, di dalam buku ini tuh benar-benar dibahas dan dikupas tuntas oleh Kosem. Itu yang kenapa buku ini juga jadi sangat menarik untuk dibaca kita sebagai anak kantoran. Nah, selain itu mungkin saya meng-highlight sedikit di dalam konten bukunya yang juga sangat relate. Nggak cuma soal curhat aja, tapi di dalamnya juga benar-benar mengupas tuntas soal karir, kemudian bahkan promosi itu ternyata boleh diminta loh. Gitu. Kita mungkin yang bekerjanya udah biasa-biasa aja dalam artian kayak aduh udah pusing sama deadline, udah stuck sama tugas kantor. Nah, itu tuh di dalam sini juga membahas yaitu tadi gimana kita memaknai hidup sebagai anak kantoran supaya kita tuh jadi lebih happy, lebih nggak cuma soal passion aja di kantor, nggak cuma soal uang aja, tapi ya gimana beradaptasi sama budaya perusahaan, politik kantor, dan bahkan juga kayak memahami rekan kerja gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya jadi menarik, nggak spoiler banyak-banyak gitu ya, nggak spoiler banyak-banyak. Di situ juga saya terakhir memang juga mencoba merefleksikan ke diri sendiri. Saya juga pernah, bahkan saking menariknya buku ini kok, jadi aku nulis blog, punya blog pribadi, dan bahkan aku membahas di buku itu gimana kita akhirnya, oh bener ya ternyata buku
sebagai anak kantoran ini tuh benar-benar nggak banyak kan yang ada di Indonesia tapi bisa merefleksikan ke diri sendiri. Nah daripada spoiler, kayaknya langsung aja kita tanya sama Kosem, proses nulisnya kok bisa terinspirasi tentang anak kantoran dan waktu nulis itu siapa sih kok anak kantoran yang ada di bayangan Kosem gitu. Oke. Oke. Ini langsung tanya jawab berarti ya, ngobrol-ngobrol ya. Boleh, boleh. Oke. Jadi mindset aku pada saat nulis buku, mungkin tarik mundur dulu ya. Aku juga adalah seorang anak kantoran, memulai karir sebagai anak kantoran di tahun 2012 dan setelah 8 tahun jadi anak kantoran itu ada rasa minder. Ada rasa minder yang juga ternyata setelah aku tanya ke teman-teman follower di Instagram banyak juga yang merasakan rasa minder itu. Rasa minder apa? Rasa minder bahwa karyawan itu seakan-akan warga kelas 2. Jadi kita tuh cuman karyawan gitu. Kalau ketemu di acara kumpul-kumpul Imlek atau kumpul Natal akhir tahun tuh pasti gimana kamu sekarang masih kerja sama orang gitu. Masih kerja sama orang gitu kan. Kesannya kayak ayo next levelnya kamu harus buka usaha sendiri gitu ya. Jadi buat saya padahal dalam hati saya datang dari keluarga pengusaha. Papa mama pengusaha, punya usaha seni ya. Jadi pengusaha tuh gak gampang. Jadi pengusaha tuh penuh dengan dinamika ups and downs. Ketika ada banyak order, papa mama senang gitu ya. Ada keuangan, ada cash flow, tapi kalau lagi nggak ada uang, susah juga di rumah gitu. Enakan jadi anak kantoran. Anak kantoran ya mungkin setelah COVID laptop dibawa pulang sih ya. Tapi kan zaman dulu kan tutup laptop, pulang tidur nyenyak, nanti tanggal 25 gajian gitu. Jadi saya tuh berawal dari rasa minder dan ternyata menemukan juga banyak teman-teman karyawan yang punya rasa kesel yang sama gitu. Bahwa aku nih sebenarnya kepengin berdaya sebagai karyawan. Aku nih sebenarnya bangga dan merasa nggak apa-apa kok jadi karyawan. Ini kerja halal, 9 to 5. Aku suka-suka aja kerja di sini. Kenapa sih ada banyak suara-suara di luar sana yang mengatakan aku cuma anak kantoran? Nah mungkin sampai situ dulu jawabnya. Oke, ini jadi pembahasan yang sangat menarik ya teman-teman ya. Karena di lingkungan saya sendiri banyak banget teman-teman saya yang emang masih struggle di lingkungannya karena di lingkungannya baru, jadi masih belum tahu gimana cara nyesuaiin dirinya, gimana cara memberikan impresi yang bagus. Jadi tadi pengantar dari Kak Sinta dan juga penjelasan singkat dari Kosem sudah cukup mewakili gimana caranya kita harusnya bisa bersikap dan nanti akan coba diperdalam oleh Kosem gitu ya lewat presentasinya. Jangan lupa teman-teman, buat teman-teman yang hadir di sini ataupun yang online, jangan lupa kalau misal ada pertanyaan dituliskan, boleh di bukunya ataupun di kolom komentar, silahkan dituliskan karena nanti di akhir sesi kita akan masuk ke sesi tanya jawab di mana akan ada 5 penanya beruntung yang akan kita bagikan 100.000 voucher dari Growth Corner dan juga souvenir dari Growth Corner. Jadi sekali lagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan untuk disimpan dan juga dituliskan di kolom komentar dan di catatannya masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk lebih dalam soal penjelasan dari Kosem soal buku anak kantoran. Untuk Kosem dipersilahkan. Nah kita lanjut ke kenalan lagi berarti ya. Jadi salam kenal semuanya, channel YouTube kami namanya Samuel dan Claudia. Tadi mungkin udah kesebut juga, saya dan istri sama-sama pastutri kantoran, manajer di multinasional dan content creator. Jadi saya kalau karir saya lebih banyak di finance, istri saya lebih banyak di FMCG sebagai marketing. Kami banyak konten juga tentang keuangan, tapi mungkin itu topik lain untuk sesi lain karena hari ini lebih banyak bahas ke buku. Kami yaitu mungkin the whole mission, the whole vision of our content is bagaimana caranya kita membuat karyawan itu bangga, karyawan itu berdaya dengan kamu jadi anak kantoran itu kamu bisa juga kok bebas finansial, kamu bisa juga punya keuangan yang sehat, kamu bisa juga punya masa depan gitu. Bukan hanya mereka yang punya bisnis, bukan hanya mereka yang sultan gitu ya, tapi kamu juga bisa berdaya. Nah itu sedikit tentang kami. Jadi tadi udah kelihatan juga logo-logo ini, saya bekerja di perusahaan-perusahaan ini a lifetime ago. Jadi 2023 saya full jadi content creator, tapi sebelumnya saya juga kantoran dan merasakan justru di dalam pengalaman saya belajar dari dunia kantoran itu banyak sekali
ilmu-ilmu, banyak sekali orang-orang yang menarik yang saya temui di dalam dunia kantoran, dan saya merasa bingung gitu. Justru kenapa ya begitu banyak yang saya pelajari, tapi setiap kali saya ketemu keluarga, saya ketemu orang di luar, ya pertanyaan yang tadi, kamu masih kerja sama orang gitu ya. Padahal nggak apa-apa, saya mau kerja sama orang untuk seumur hidup saya juga nggak apa-apa kok gitu, karena it's fine, it pays the bill, it makes me happy, it has a aku bisa relax gitu setelah pulang dari kantor, aku nggak harus mikirin, wah order ada nggak ya hari ini, aku bisa bayar gaji karyawan nggak ya nanti akhir bulan dan segala macam. Jadi cuman pertanyaan ini dan rasa minder ini terus mengganggu aku sepanjang karir, dan akhirnya aku diberi kesempatan untuk berdialog dengan teman-teman lewat platform Instagram. Jadi di tahun 2019 ada seorang teman saya yang juga seorang content creator, dia bilang banyak loh teman-teman fresh grad, teman-teman karyawan yang butuh dibantu sama expertise kamu sebagai HR. Jadi saya waktu itu sudah 8 tahun jadi HR, belum sesenior Mbak Sinta sih sekarang ya. Tapi sotoy aja gitu, oh apa yang bisa aku bantu gitu. Jadi yang saya lakukan waktu itu saya bikin konten tentang cari kerja. Jadi semua tentang cari kerja, bikin CV, interview, sampai cara salamin HRD pun saya ajarin gitu ya. Pokoknya tangannya nggak boleh keringetan, harus dilap dulu sebelum salaman. Jadi saya bikin konten seperti itu dan banyak yang merespon dengan baik. Jadi dari situ saya mulai ada follower dan sisanya ya dari tahun 2020 sampai 2023 kebetulan waktu itu momentumnya ada COVID juga, banyak orang-orang yang nonton YouTube kami juga, jadi memang ada faktor keberuntungan juga di situ dan support juga dari teman-teman tentunya yang mensupport konten kami. Tapi terus buat saya dan istri saya, karena kami sekarang konten bikin podcast bareng-bareng di YouTube juga, selalu yang dekat dengan hati saya itu teman-teman karyawan. Karena saya pernah merasa minder jadi karyawan dan saya merasa ini kayaknya harus dikasih tahu deh teman-teman karyawan bahwa nggak bener loh merasa minder seperti ini, dan bahwa kalau kita ngatur keuangan kita, kalau kita hidup baik-baik gitu ya, nggak aneh-aneh gitu ya, bisa kok satu hari nanti kita membangun hidup yang ya mungkin kamu nggak jadi sultan yang rumahnya ada liftnya gitu, atau ada mobil sport 2 pintu parkir di garasi, mungkin enggak gitu, tapi ya who needs that gitu kan. Kita naik kendaraan umum atau naik mobil yang ada AC-nya pun asal dingin dan rodanya gelinding sebenarnya kan cukup gitu. Tapi ya dan itu bisa dicapai dengan kita menjadi karyawan. Nah itu pesan yang saya sampaikan dalam buku ini ya. Jadi karyawan bukan warga kelas 2 gitu ya. Sebelah kiri kayaknya kita karyawan pusing kerja di kantor, sebelah kanan itu bos kita gitu kan. Kan katanya kalau ada meme, bekerjalah dengan keras supaya bos kamu bisa bayar liburannya ke luar negeri gitu kan, jokesnya seperti itu gitu. Tapi ya itu joke, tapi jokes aside saya percaya kita juga ada porsinya sebenarnya. Sebagai karyawan kita juga bisa liburan, kita juga bisa menikmati hidup dan kalau diatur ya, kalau diatur semuanya, kalau diatur pengeluarannya diatur, cara kita memakai uang diatur, semuanya bisa dinikmati pada waktunya. Dan yang saya banyak bagikan di buku ini adalah bagaimana strategi karir, tadi Mbak Sita udah share juga, bagaimana kita berpikir untuk promosi ke depannya, bagaimana kita berpikir untuk punya sahabat-sahabat di kantor gitu ya. Ini mungkin bicara sahabat kayak terkesan politikal gitu, kayak oh ngapain kamu lagi menjilat ya gitu ya, kamu lagi deketin ibu ini, bapak ini, kamu mau promosi ya gitu. Tapi sebenarnya at the same time kita harus berpikir karir kita tuh sebagai platform yang berkelanjutan gitu ya, panjang, berkelanjutan, sehingga kita harus berpikir nanti nextnya apa buat saya dan bagaimana saya punya strategi untuk karir saya tetap berkembang terus. Seperti itu. Oke, nah, sorry. Ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi, ini nggak ada di buku, cuman ini slide yang saya suka banget bawa ke mana-mana tiap kali saya ada kesempatan untuk talk show seperti ini, karena buat saya ini jebakan terbesar buat banyak karyawan, ya, keinginan untuk terlihat kaya.
terutama di zaman-zaman sosmed, di zaman-zaman kita ada orang beli lanyard BUMN katanya. Ya, lanyard akhlak itu dijual katanya buat pamer di sosmed atau nggak tahu membohongi siapa gitu ya. Jadi dibeli terus iPhone bisa rental katanya segala macam. Jadi zaman sekarang tuh benar-benar kelihatan kaya itu industri yang lagi booming gitu kalau kita lihat. Nah ini dan siapa yang ditarget ya karyawan, ya teman-teman karyawan ya. Mungkin kalau di sini nggak relate dengan lanyard BUMN karena masing-masing udah punya ya. Mungkin di sini apa ya, raket padel baru mungkin atau sepatu lari yang ada karbonnya. Tadi ngobrol di ruang tunggu sama Mas Isa. Kelihatan kaya itu hati-hati, itu jebakan paling besar buat teman-teman yang lagi membangun karir ya. Karena begitu kita ada masalah keuangan, itu masalah paling berat yang bisa mengganggu segala-galanya di kantor. Kita lupakan semua ocehan bos, omelan bos, kalau udah ada pinjol meneror kita ke kantor, ke rumah. Ya orang HRD biasa tahu ya, sering ini mungkin saya tahun ini banyak dapat undangan talk show keuangan, selalu pesan sponsor, bukan di sini ya, bukan di Pertamina ya, selalu titipan sponsor dari HRD-nya adalah, tolong mas, banyak sekali teman-teman korban pinjol. Sampai datang ke kantor dan segala macam. Jadi ini saya pikir hari ini ketemu teman-teman Pertamina saya harus selipin karena hati-hati dengan jebakan ilusi terlihat kaya. Ya, yang kita mau bangun, yang kita mau lakukan dalam karir kita mau benar-benar jadi kaya tuh gimana ya? Melakukan disiplin, melakukan budgeting, menjadi cermat dengan keuangan kita supaya kita bisa mengatur keuangan dan mempersiapkan diri untuk pensiun. Mempersiapkan diri untuk hari tua nanti. Jadi boleh nggak ikutan tren, ikutan main padel, ikutan lari gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja jawabannya, tapi harus punya batas, harus ada budgetnya, harus ada rasa cukupnya. Oke, saya mungkin nggak beli raket paling mahal lah, nggak apa-apa, nanti pinjam teman aja misalkan gitu. Dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin pesan saya ke teman-teman, jadi sekali lagi thank you buat kesempatannya untuk sharing, thank you buat sudah memperkenalkan buku saya di sini dan mungkin ini yang akan terus jadi message saya buat teman-teman karyawan, kita berdaya, kita bisa juga mencapai yang namanya financial freedom itu ya, itu juga bisa dicapai lewat gaji karyawan, itu juga bisa dicapai dengan kita perform well di kantor, asalkan kuncinya ini, live a simple life, sederhana, ya sederhana, hidup cukup. Kalau kita mengejar semua keinginan di dunia ini, karena percayalah setelah iPhone 17 pasti ada iPhone 19, 21, nanti mungkin belakangnya kamera semua ya. Dulu kan iPhone cuma 2 atas bawah, terus 3, sekarang kameranya gede banget, mungkin satu itu loyang kamera semua mungkin gitu. Akan selalu ada keinginan-keinginan baru yang ibaratnya menggoda kita gitu. Tapi kita bikin yang bisa membuat kita terlindung, yang bisa membuat keuangan kita terjaga dengan baik ya dengan kita punya mindset yang tadi ya cukup tadi gitu. Melatih rasa cukup kita. Nah, jadi mungkin ini sedikit promosi dikit boleh ya. Jadi ini buku saya adalah buku kedua dari trilogi. Nah, yang pertama adalah buku Lagi Probation, ini terbit tahun 2020. Ini lebih diperuntukkan buat teman-teman yang baru mulai kerja. Jadi saya nulis ini benar-benar buat teman-teman fresh grade yang clueless gimana sih caranya nulis CV yang baik. Apa tips and triknya untuk interview supaya kita dianggap sama HRD. Terus cara negosiasi gaji gimana sih gitu, atau cara baca kontrak kerja kalau saya udah dapat job offer caranya gimana, itu bukunya Lagi Probation. Mohon doanya juga akan difilmkan dan akan tayang filmnya tahun depan, jadi mohon doanya juga teman-teman, terima kasih. Saya pertama kali ngumumin di event publik di sini, grogi juga. Ya kita lagi kerja bareng dengan Base studio yang sama yang membuat film Gadis Kretek. Ya tentunya bukunya tidak dibuat dalam style Gadis Kretek karena ini isinya anak-anak SCBD ceritanya. Tapi ya, tungguin aja tahun depan, mohon supportnya, mohon nonton filmnya. Buku kedua adalah buku yang teman-teman pegang, ini buku anak kantoran. Ini untuk teman-teman yang sudah bekerja mungkin 3 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Baru mulai bersinar di kantor, baru mulai kelihatan
ini kayaknya potensi nih untuk promosi dan lain sebagainya. Jadi ini buku yang teman-teman pegang. Nah buku ketiga adalah tentang keuangan. Jadi saya lagi nulis buku selanjutnya tentang gimana sih kita ngatur keuangan sebagai karyawan dengan cara yang sederhana. Jadi tidak bikin jelimet. Apakah harus tahu saham tertentu yang harus dibeli atau apakah harus bisa ngerti aset kripto dan lain sebagainya? Enggak, jadi ini lebih ke daily knowledge untuk siapapun teman-teman kantoran yang punya gaji bulanan, gimana kita bisa atur dengan bijak supaya tadi bisa mencapai financial freedom yang kita bisa capai. Nah ini ada QR code, ini link Shopee, jadi kalau teman-teman pengen dapatkan bukunya, kemarin sih aku liatin harga-harganya lagi diskon di Gramedia, Shopee Gramedia, jadi kita semua suka diskon, bukan? Jadi silakan kalau memang ada yang mau hadiahin buat temannya, bisa pakai QR code yang di sini. Itu kayaknya slide terakhir. Nah oke, ya thank you. Sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya. Kita kayak kembalikan ke Isa ya, kita tanya jawab. Ya, terima kasih Kosem atas pemaparannya dan selamat juga bukunya sudah masuk ke produksi ya Koh ya? Jadi dengar-dengar saya baru ketemu sama produsernya minggu lalu lagi menulis skrip dalam proses penulisan skrip. Karena buku lagi probation sendiri itu kan nggak ada ceritanya. Itu kan buku, jadi ini juga kemarin waktu di Idea Fest pertama kali diumumkan secara publik. Ini kayaknya jarang-jarang sebuah studio film ngambil buku yang tidak ada ceritanya. Biasanya kan kalau kita Gadis Kretek itu sudah ada tokohnya gitu kan. Nah ini pertama kalinya si Base nih membeli rights untuk buku yang belum ada storyline-nya. Jadi mereka sedang menggodok storyline-nya. Akan ada permainan cerita dengan kata-kata probation-nya itu. Jadi ini perjuangan lolos probation ceritanya. Saya nggak bisa spill banyak-banyak. Tapi sedang proses script writing, dengar-dengar tahun depan akan syuting, jadi antara Januari bulan Maret dan akan akhir tahun kuarter 4 katanya, kuarter 4 2026 akan tayang, jadi mohon doanya. Oke, kita doakan semoga filmnya juga sehebat bukunya gitu ya Koh ya, Amin, atau bahkan lebih amin. baik lagi. Oke, info juga ke Kosem dan Kak Sinta, saat ini penonton online kita ada 300 lebih penonton yang hadir di seluruh penjuru gitu ya. Terus untuk tadi Kosem bener banget Koh, jadi emang kita kadang masih ada orang yang ngerasa ketika kerja sama orang, dia jadi agak minder gitu ya, karena ada quote and quote kata kerja sama orang itu nempel kepada mereka gitu. Padahal toh juga itu adalah pilihan dan referensi masing-masing gitu ya. Ada orang yang emang pengen bangun pagi dengan penuh passion, ngejar bisnisnya supaya bisa sukses, ada juga orang yang ngejar stabilitasnya. Dengan kerja kantoran, bangun pagi untuk bekerja ke kantor, dan nanti pulang bisa bersama keluarga lagi. Dan dari buku ini ada satu poin yang cukup menarik teman-teman, yaitu kebimbangan buat teman-teman yang sudah bekerja cukup lama, dan ada pertanyaan gimana sih caranya kita bisa tetap ngerasain passionate sama pekerjaan kita meskipun sudah lama bekerja gitu. Mungkin di sini nanti Kak Sinta dan Kosem bisa sama-sama sharing gimana caranya untuk bisa tetap punya semangat kerja itu sehingga bisa produktif dan juga bisa maksimal kerjanya setiap harinya. Silahkan dari Kak Sinta dulu, barangkali mau mulai. Setuju sih, tadi kan memang rata-rata kalau di perusahaan kita dan audiens offline pun tuh memang rata-rata sudah bekerja di atas 10 tahun ya. Jadi kadang kita tuh di kantor udah kayak bingung mau kejar apa lagi karirnya. Seperti tadi kadang juga kan di dalam buku disebutkan bahwa karir tuh nggak harus selalu mengalir loh. Boleh pause dulu, boleh istirahat dulu. Dan sebetulnya preferensi pribadi itu kan nggak ada yang salah ya kok. Contohnya di topik yang memahami isi perut orang lain. Kalau buat saya pribadi, apalagi saya ibu-ibu, anaknya sudah 2 gitu ya, masih kecil, mungkin saya nggak akan ngoyo ngikutin pekerjaan yang pace-nya cepat. Mungkin untuk karir saat ini saya sudah cukup happy, beyond happy malah baru banget dimutasiin dari kantor pusat ke Cirebon gitu ya, dengan skup yang lebih kecil tapi lingkungan kantor nyaman, ada fasilitas rumah dinas yang bisa deket dengan anak-anak. Nah itu pun tuh juga nggak salah gitu. Mungkin berbeda mungkin dari rekan-rekan atau sobat Pulse atau sobat tubuh yang ada di sini, ada yang memang saat ini saya lagi semangat-semangatnya nih gitu, dan itu di dalam buku ini tuh menariknya tuh juga ngasih cara-cara, bahkan ada ngetes atasan juga ya kok.
ngetes atasan, apakah itu tadi baliknya kita dalam rangka dimanfaatkan atau enggak, atau kita kredit ke, kadang kan kita punya atasan mungkin yang lebih muda, atau kita berhadapan dengan anak buah kita yang lebih tua gitu ya, jadi di dalam itu tuh benar-benar dikupas tuntas, itu menariknya menurut aku Mas Isra. Jadi untuk ini ya, bagaimana tetap punya semangat ya, buat saya karir itu kita berpikir seperti satu babak gitu, satu babak demi babak dalam perjalanan yang panjang. Nah setiap babak itu ada goal yang kita harus usahakan sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin kita terbiasa dari sistem pendidikan yang ya udah apa kata Pak Guru, apa kata Bu Guru kita ikutin. Nah unfortunately begitu masuk kantor, Pak Guru, Bu Guru nggak selalu ada gitu. Kadang-kadang kita harus mikir sendiri. Kadang-kadang kita harus, wah 1 tahun saya di sini saya mau bikin apa ya gitu. Nah kadang-kadang kita malah di challenge kan gitu kan. Ayo kamu mikir dong, kamu kan anak baru, kamu pinter kan, lulusan sini kan dan segala macam kita ditantang. Jadi buat saya karir ada chapternya gitu ya. Karir jangan sekedar mengalir, itu tentang kita punya goal dalam berkarir tuh, dan goal kita nggak selalu harus sama dengan goal orang lain atau goal perusahaan. Tentunya jangan bertentangan juga ya, kalau bertentangan itu udah beda cerita gitu. Cuman maksudnya to some extent pasti kita di dalam kapal besar ini gitu ya, perusahaan ini pasti kita punya satu tujuan bersama yang kita mau capai dan ada tujuan pribadi. Nah tujuan pribadi itu gimana caranya kita usahakan supaya tetap exciting buat kita di dalam kerja. Misalkan buat teman-teman yang fresh grad, oke, tujuan pribadinya saya nggak muluk-muluk deh, saya mau beli motor baru gitu. Nah itu kan tujuan sederhana gitu ya. Jadi ketika tujuannya sudah tercapai, motornya sudah terbeli, mungkin tahun berikutnya kita siap-siap buat nikah misalkan. Saya mau meminang pujaan hati saya, gitu kan. 3 tahun lagi saya mau nikah. Jadi gimana ya karir ini bisa mendukung hal tersebut gitu. Otomatis kalau mau menikah, membangun keluarga berarti kita harus jaga nih hubungan baik dengan teman-teman di kantor, relasi supaya sehat, supaya saya kerjanya bisa long term, bisa sehat di sini. Jadi buat saya goal setting itu tidak hanya untuk bisnis, tidak hanya untuk corporate, tapi buat kita sebagai pribadi pun harus punya goal setting. Ya, kita terlalu sering budgeting dan goal setting untuk kantor, tapi untuk diri sendiri lupa nih. Gitu kan. Saya setelah di awal usia 20-an ini, 5 tahun ke depan saya mau capai apa ya? Terlalu muluk nggak ya kalau saya mimpi jadi apa kalau di sini ya? Mungkin kalau di swasta kita di pengalaman saya tuh saya ngejar manajer sebelum umur 25 gitu ya. Nah, di lingkungan teman-teman seperti apa? Goal apa yang bisa dicapai? Jadi buat saya yang bisa bikin menarik tuh kita sendiri. Kan kita bukan anak-anak lagi yang saya apa ya, passionnya apa ya, saya sukanya apa dan segala macam. Kalau nggak suka terus saya nggak mau kerjain, ya kan nggak bisa dijitak sama bos gitu kan. Jadi gimana caranya buat menarik, ya kita harus punya goal setting tadi. Apakah itu long term, sekarang long term susah ya karena perubahan terjadi begitu cepat, AI dan segala macam. Jadi mungkin nggak usah mikir 5 tahun deh, oke, quarterly goal setting buat saya pribadi, saya mau achieve apa. Saya dikasih bikin report nih sekarang gitu. Wah reportnya sangat membosankan, biasa banget. Apa ya yang saya bisa improve dari report ini? Mikirnya sederhana gitu, nggak muluk-muluk saya mau mengubah perusahaan ini, nggak report saya. Report saya bikin lebih menarik apa ya? Apa saya tambahin gambar, apa saya tambahin video, apa justru panjang reportnya saya ubah jadi lebih pendek supaya gampang dicerna. Kan kalau kita bikin report yang lebih bagus, atasan membaca lebih gampang, kita disenengin sama atasan gitu kan. Tidak menjilat loh itu dari kualitas kerja gitu ya. Jadi goal setting ini tidak perlu muluk-muluk dan buat saya juga tidak harus selalu tentang keuangan ya. Tadi mungkin contohnya motor atau kendaraan baru. Ya bisa juga tentang apa nih yang ada di tangan saya, kerjaan apa yang saya bisa selesaiin di quarter ini gitu. Itu akan saya percaya membuat diri kita termotivasi. Jadi nggak selalu tentang uang sih saya percaya. Ya, jadi tadi sempat di-mention juga ya Ko ya. Jadi emang kita kadang terlalu sering fokus sama perusahaan, lupa sama diri sendiri ya. Bahwa kita juga punya target nih, harus kita setting, kita atur, kita targetin dan kita capai juga gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Kosem ini juga sudah FIRE teman-teman. FIRE itu Financial Independent, Retire Early ya Ko ya. Jadi secara basic ketika Kosem nggak punya pendapatan langsung secara penghasilannya langsung, atau fresh money-nya,
itu masih bisa bertahan hidup gitu ya Koh ya bahasa. Jadi mungkin sedikit tentang FIRE movement ini memang adalah tentang orang-orang yang hidup hemat secara ekstrim. Frugal living tapi frugal banget gitu ya. Mungkin kalau di Amerika tuh contohnya ada Mr. Money Mustache, ya banyak lah, dan mereka biasanya datang dari tech industry, jadi industri teknologi. Mereka gajinya oke, tapi orangnya rata-rata nggak BM gitu, nggak banyak mau, nggak ada main padel di sana, pulang kantor langsung pulang gitu. Jadi tabungannya banyak, terus mereka berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa maksimalkan investasi saya dan saya bisa retire early. Nah, mungkin fokus kita ke financial independence-nya, jadi menyehatkan kondisi keuangan teman-teman. Nah itu yang saya dan istri berusaha lakukan di rumah tangga kami. Bagaimana caranya sebanyak-banyaknya uang yang kami terima dari gaji dan segala macam itu kami bisa investasikan kembali. Jadi menekan diri supaya bisa tetap hidup sederhana meskipun posisi sudah manajer waktu itu. Jadi sebagai manajer di kantor, sebagai contoh ya, istri punya allowance untuk bisa bayar supir dan ambil mobil kantor gitu pada saat itu. Nah sama istri diambil mentahnya. Diambil mentahnya, dia naik bus ke kantor, pulang pergi naik bus, kebetulan ada trayek bus AC waktu itu yang enak, nah uangnya ditabung. Terus kemudian kami sengaja memilih untuk, oke, kita beli mobil, tapi mobilnya satu aja. Jadi tidak setiap orang, aku mobil satu, istri mobil satu gitu. Jadi kita pakai mobil satu tapi gantian. Kalau lagi mobil dipakai istri, akunya naik transportasi umum. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang ternyata ketika kami membiasakan diri hidup sederhana, tapi ini sederhananya sebenarnya bukan sederhana yang apa ya, kalau di TikTok tuh dibilang lu harus makan nasi pakai garam baru sederhana gitu. Bukan sampai level itu ya, maksudnya middle class tapi fresh grade lah gitu. Standar middle class tapi fresh grade. Itu ketika kita udah jadi manajer tapi standarnya nggak naik, uang yang bisa disimpan itu lebih banyak gitu. Karena kita terbiasa sederhana kan. Hobi juga nggak aneh-aneh gitu. Ya oke, mau nge-gym, oke nge-gym. Tapi kan ada gym yang murah, ada yang mahal gitu ya. Kalau mau yang pakai ada handuknya, ada air minumnya, ya udah nggak apa-apa deh kita yang murah aja. Handuknya bawa sendiri, air minum bawa sendiri. Tapi the difference adds up gitu. Jadi dengan memilih gaya hidup seperti ini, akhirnya secara keuangan kami berdua bisa lebih cepat stabil gitu ya. Artinya income dari saya ada, dari istri ada, dan akhirnya puji Tuhan di 2019 ada dari YouTube juga. Dan karena kami nekan gaya hidup dan hidup biasa-biasa aja gitu, akhirnya lebih cepat bisa untuk keuangannya sehat lah gitu. Nah ini ilmu yang buat saya sering banget ngomong sama teman-teman karyawan, bukan untuk ngajarin resign lebih cepat loh ya, tapi mindset untuk ya kita nih sebagai karyawan satu hari nanti pasti pensiun. Either karena udah nggak kuat atau karena memang sudah selesai masanya gitu ya. Syukur kalau nanti bisa di-rehire jadi konsultan atau segala macam, tapi pasti ada masa berakhirnya. Nah yang kita nggak boleh lupa sebagai karyawan, jangan berpikir tiap bulan pasti gaji masuk lagi, Nggak apa-apa lah raket padel 3,5 juta kita cicil 0%, sorry ya contohnya padel terus ya, kepikirannya padel gitu. Nggak apa-apa lah kita cicil 0% 12 kali, jadi murah gitu ya. Tidak tanpa berpikir itu cicilan, kalau nyicil padel, nyicil iPod, iPhone 17 dan segala macam, lama-lama kan gede juga jumlahnya. Jadi ketika jadi karyawan ya terbiasa gaya hidup sederhana, terbiasa gaya hidup apa adanya, akan membuat keuangan teman-teman lebih kuat dan lebih resilient. Itu mungkin the whole FIRE, aku jelasin dikit mungkin tadi ke teman-teman. Ya, jadi ini konsep FIRE movement ini sangat menarik ya, dan saya rasa banyak di antara kita di sini bahkan di luar sana yang menjadikan ini sebagai cita-citanya besok gitu, supaya bisa pensiun dini, bisa berkecukupan juga kebutuhannya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan sekali lagi silahkan disimpan dan juga ditanyakan ke kolom komentar. Sedikit penjelasan kok. Jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke bagian ini di sesi wawancara, sejujurnya saya juga ketemu sama Kosem. Jadi Kosem juga sangat berjasa bagi saya bisa masuk di bagian ini. Terima kasih Kosem. Waktu itu saya ingat banget H-1 buat tes wawancara. Saya masih cari-cari belajar soal gimana caranya bisa diterima dan bisa memberikan impresi yang bagus ya
dengan waktu yang singkat dan syukurlah ketemu Coach Sam di situ. Oke, selanjutnya mungkin ini juga jadi pertanyaan cukup banyak orang bahwa kita nggak bisa milih lingkungan kita sendiri. Kadang kita bisa ketemu lingkungan yang baik banget, suportif banget. Kadang juga kita bisa ketemu lingkungan yang cukup challenging ya. Baik dari teman kita sendiri, lingkungan di sekitar situ, atau bahkan dari atasan kita. Mungkin di sini dari Coach Sam atau Kak Sinta bisa ngasih penjelasan dan insight-insight tertentu gimana caranya kita bisa mengelola situasi tersebut dan gimana caranya kita bisa bedain antara atasan yang toksik dan juga atasan yang menantang yang bisa kita coba cari jalan keluarnya, kita ajakin ngobrol barangkali dan juga bisa kita dapatkan solusi terbaik buat semua pihak gitu. Dari Coach Sam silahkan. Kalau aku mindsetnya selalu kalau punya atasan, tugas utama saya di kantor adalah bikin atasan saya hidupnya lebih mudah. Gitu. Jadi itu aja harus dipegang dulu. Jadi bukan tentang saya harus perform, harus dilihat, tapi ini atasan dimudahkan nggak dengan kehadiran saya di departemen. Artinya kalau bikin report gitu ya, oke, lu punya report style Gen Z, tapi atasan lu boomers, dia nggak ngerti report lu, dia kepengennya style yang lama gitu kan. Ya bagaimana tugas kamu untuk mengawinkan style baru dengan style lama itu supaya efisiensinya dapat misalkan, tapi atasan kamu bisa membaca dengan mudah gitu. Itu kesalahan saya ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang relate nggak tahu. Ketika baru mulai kerja itu saya terlalu banyak idealisme pengen kelihatan gitu. Pernah dengar istilah bahasa Inggris rock the boat, rock the boat. Jadi kita ada di dalam sampan. Kita masuk ke sampan, biasa sampannya goyang gitu kan. Nah itu istilahnya saya rock the boat too much gitu. Saya terlalu mungkin exciting gitu ya. Jadi secara atmosfer di kantor karena idealisme saya, I make it about me. Saya bikin, saya mau kelihatan, saya mau tampil, saya mau ini. Nah lama-lama atasan saya pun jengah gitu, capek ngelihat itu. Ya ini kan kantor bukan tentang kamu saja, betul ini adalah kendaraan untuk kamu membangun karir, betul. Tapi at the same time, you have to make me look good. Karena setiap kesalahan yang kamu buat, orang pasti nyarinya saya, ngomelnya pasti ke saya. Itu si Sam bikin ini gini salah lalala, dia pasti marahinnya kan nggak mungkin langsung ya, karena ini anak buahnya si siapa gitu, si Danang misalkan. Nah, dia kan cari bosnya dulu gitu kan, cari bosnya, ngomelin bosnya. Jadi tugas kita kalau buat saya, gimana caranya bikin hidup atasan lebih mudah. Nah soal style, soal usia atasan itu balik lagi ke rejeki ya. Maksudnya kita dapat atasan gak bisa milih, tapi menurut aku penting banget untuk kita baca isi perutnya. Nah ini aku tulis di buku gitu, cari tahu atasan kamu tipenya kayak gimana, apakah dia atasannya tipe yang ambis juga atau atasannya tipe yang mama-mama anak dua gitu, sore-sore mungkin udah jangan scheduling meeting, dia mau jemput anaknya gitu kan. Jadi kita juga harus baca-baca ya situasi di kantor untuk tahu atasan kita kayak gimana. Betul Mbak Sinta? Kalau ngomong kemudian lingkungan ya kok, kan sebetulnya kalau di lingkungan Pertamina ini memang kalau konteksnya dalam buku tuh merasanya adalah big pounds ya. Jadi we really like a small fish sebenarnya karena memang secara jumlah pekerja itu banyak itu. Jadi mungkin dan ini kita akui bahwa kan Pertamina Group sendiri ini adalah perusahaan besar. Nah berbicara soal lingkungan terbukti dari mungkin kita awal masuk kebetulan Mas Iza lucky karena ditempatin pertama di Jakarta. Nah kalau saya sempat OJT di Prabu Muli, sudah mendatangi tempat-tempat ini ya tour of duty yang lumayan banyak, ada di Cepu, kemudian sempat ke Gresik, Surabaya, Jakarta, dan Cirebon, nggak tahu nextnya kemana lagi. Kalau saya lebih menyiapkan tuh yang pertama pasti mental dan melihat kita datang ke lingkungan yang seperti apa untuk menjadi adaptasi itu. Dalam rangka membaca lingkungan itu apakah ada yang toksik, apa yang enggak. Mungkin konsep itu dulu yang harus tertanam di dalam diri itu yang pasti lebih hati-hati juga, tapi ya kita mau nggak mau pakai istilah yang di mana bumi dipijak itu, di mana langit dijunjung itu sih. Jadi memang kita melihatnya berusaha beradaptasi seperti juga yang ada di dalam buku gitu ya, unggah-ungguh bentuk
pola kerja di situ seperti apa, kita memang mau tidak mau ya harus ngikut dulu gitu sambil baca situasi. Terus kalau saya ya berusaha mengenali semua pihak ya, nggak cuma apapun levelnya, saya berusaha sapa, lebih ke yang seperti itu sih Mas Iza gitu. Jadi intinya tetap jadi orang baik dimanapun berada gitu ya, Kak Sinta. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Oke. Selanjutnya ada juga topik yang menarik banget dari buku ini, yaitu dan mungkin juga dibutuhin sama kita semua, soal gimana caranya kita bisa, kalau saya mungkin masih agak jauh ya, soal promosi dan juga naik gaji gitu. Mungkin dari Kak Sinta dan Kosem ada yang bisa menjelaskan soal tips dan triknya ketika kita sudah bekerja di kemudian hari, kita bisa di-recognize sama atasan kita, dan outputnya kita bisa dapat karir path yang oke sesuai dengan kebutuhan kita dan kemauan kita gitu. Dari Kosem dulu. Ya naik gaji dan naik promosi kan goal dari semua kita gitu ya, doa dari kita semua. Tapi kenyataan di lapangan memang mungkin kadang-kadang berbeda, ya sekarang satu dan lain hal mungkin posisinya nggak banyak atau ya mungkin memang kita belum sampai dan segala macam. Jadi buat aku yang penting itu kita bisa pintar-pintar membawa diri dulu, yang tadi Mbak Sinta bilang di dalam departemen kita tahu siapa sih decision makernya, siapa sih orang-orang yang kita harus gandengan untuk kerja bareng gitu. Jadi kita baca lingkungan dan segala macam. Di buku ini aku memang tulis promosi bisa diminta. Nah maksudnya promosi bisa diminta ini dalam pengalamanku dalam berkarir beberapa kali kepentok dengan rasa minder ya, dengan rasa minder bahwa siapalah saya, ini saya belum kontribusi apa-apa, saya belum punya cukup banyak pengalaman dan segala macam. Tapi kadang-kadang ini kebetulan konteksnya bos saya ini orang asing. Jadi mungkin secara umum, nanti mungkin Mbak Sinta bisa bicara dalam konteks PGN ya, saya coba bicara dalam konteks mungkin mindset kita ketika bekerja di multinasional. Seringkali kita ketemu dengan orang asing tuh udah minder duluan gitu, udah kalah duluan karena bahasa Inggrisnya lebih lancar gitu kan. Tapi dalam pengalaman saya ternyata setelah bekerja bertahun-tahun dengan orang-orang asing, orang Indonesia tuh nggak kalah pinter kok, cuman kalah bawel aja. Kalau teman-teman dari Perindavan gitu kan, ngerocos aja dulu gitu kan, ada isinya nggak ada isinya terserah nanti gitu, tapi yang penting dia bunyi dulu. Nah kadang-kadang kita sama halnya dengan promosi, sama halnya dengan kita menunjukkan diri untuk ada kesempatan di kantor, kadang mungkin rasa sungkan atau rasa masih masih belum sampai dan segala macam, itu mungkin kita harus manage juga ya gitu. Kalau nanti terlalu berlebihan ya benar kelihatannya terlalu menonjolkan diri, tapi kalau terlalu minder juga kayaknya salah juga gitu, nanti karirnya nggak jalan di tempat. Jadi penting buat tahu kapan waktu yang pas untuk kita bisa ngomong ini promosi kita dan segala macam. Nah yang jelas mintanya nggak sekedar minta gitu ya, bos promosi dong karena udah 3 tahun kerja atau 5 tahun kerja, tapi mana nih prestasi kita, apa hal-hal yang kita udah lakukan, itu datang prepared gitu. Saya biasa dulu kalau di HR ada performance review gitu ya, di Pertamina juga saya, di PGN juga saya yakin ada, mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali, nah tiap kali kita ada review, bawa tuh bukti-bukti pekerjaan-pekerjaan dan item-item yang sudah kita kerjakan dan berani pede untuk cerita, share tentang itu. Mungkin nambahin dari Kosem ya, kebetulan sebelum di jabatannya sekarang, Iza sebelumnya saya ada di HCBP juga dan tugasnya memang talent management kok. Jadi yang bikin surat mutasi jabatan, yang ngomongin talent management, promotion, mutasi. Kalau buat saya belajar dari pengalaman itu, ternyata terkait promosi itu yang pertama kita juga harus paham di perusahaan itu ya pasti syarat promosinya tuh apa. Pasti di semua perusahaan tuh have to be good performers, itu wajib. Tapi definisi good performers itu sendiri tuh apa? Mungkin nggak serta-merta selalu yang yang kalau di buku ini tuh bahasanya mungkin menjilat atasan itu ya kok. Tapi itu juga lebih kepada memang kita jadi outstanding dan dikenal. Dan kalau kita memang kerjanya bagus, ya pasti menonjol kan di satu sisi karena pasti dilihat juga.
Kemudian yang kedua, nggak jarang juga memang karir itu kita harus memang memperhatikan di diri pribadi. Dan memang nggak salah ketika menanyakan, kita kapan ya bisa promosi, gimana ya caranya. Banyak rekan-rekan juga gitu dari rekan-rekan yang menanyakan, gimana sih Mbak caranya? Nah biasanya di situ kita bisa saling diskusi, kasih masukan, dan memang yang penting itu tadi kok decision maker yang bisa mengendorse, kalau mungkin bahasanya di sosial media itu yang mengendorse atau mensupport kita itu siapa. Nah itulah yang akhirnya membantu kita. Jadi benar-benar it's not about only what you know but who you know, itu tuh benar-benar penting. Karena nggak jarang ketika dalam satu konteks, kalau di Pertamina tuh namanya mungkin talent review meeting ya, itu ada orang-orang yang nilainya bagus gitu. Kalau di kita kan rating apa SMK ya, sistem manajemen kinerjanya tuh bagus, tapi nggak jarang ketika decision makernya VP gitu, yang mana ya orangnya, nge-recall tuh itu akan lebih outstanding rekan-rekan yang memang juga bisa menunjukkan, oh saya pernah kerja bareng di sini, kerja bareng. Jadi itu balik lagi ke tadi, di lingkungan manapun memang reputation is the most important juga sih gitu. Oke, jadi emang kuncinya adalah sebelum kita meminta, memberikan ya. Jadi ketika kita punya dapat tugas, ya sebisa mungkin kita harus bisa maksimal di setiap tugas kita. Dan tadi itu ya, reputasi itu penting gitu ya, Kak Sinta ya. Jadi semoga kedepannya teman-teman di sini juga bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu itu. Jadi ketika dapat suatu tugas bisa dengan maksimal menyelesaikan dengan baik. Dan semoga harapannya kedepannya bisa mendapatkan karir path yang diharapkan. Terus dari goals ini kan kita pengennya bisa mendapatkan peningkatan jabatan, karir, dan juga gaji ya Koh ya. Mungkin bisa kita balik lagi ke bahasan FIRE tadi lagi Koh. Jadi buat teman-teman di sini yang emang masih kantoran, baik di kisaran umur berapapun, persiapan untuk pensiun itu cukup penting ya Koh ya. Sangat penting bahkan. Jadi mungkin Koh Sam bisa ngasih step and step-nya buat teman-teman di sini, gimana sih caranya ketika besok menghadapi pensiun, baik secara pensiun di umur yang ditentukan ataupun yang emang diinginkan dari masing-masing individu bisa sudah ready gitu Koh. Jadi mungkin bisa dijelaskan tahap by tahapnya seperti apa. Kalau ngomongin pensiun kayaknya masih jauh gitu kan. Mungkin buat banyak teman-teman di sini belum kepikiran. Tapi itu sesuatu yang niscaya ya, pasti terjadi satu hari nanti gitu. Nah, mungkin cara mempersiapkannya sesimpel yaitu menata keuangan. Kalau saya sering ditanya bagaimana cara mempersiapkan diri untuk pensiun, bagaimana cara memulai frugal living. Sebenarnya ilmunya cuman budgeting. Jadi ya gitu kan, anti klimaks banget kok jawabannya. Ya budgeting, yang bener lu jawabnya budgeting gitu. Nenek gue juga ngomong budgeting gitu kan. Tapi itu adalah ilmu yang timeless. Dari zaman dulu orang sudah ngomong dan di zaman sekarang kita praktekin pun masih golden gitu ya. Masih berguna banget gitu. Budgeting ini maksudnya gimana? Budgeting ini maksudnya teman-teman mulai dari mencatat deh. Sebelum bisa budgeting, mencatat dulu pengeluaran. Sedetail apa terserah teman-teman. Karena ada di antara kita yang mungkin gak nyaman dengan ini uang kecil aja gue catat, masa gitu. Misalkan kok beli kopi susu gula aren 19.000, masa gue catat kok kecil banget, ribet. Gue ngopi sehari 2 kali, nanti 2 kali masuk ke Excel nyatet. Ya kalau nggak mau ribet begitu nggak apa-apa. Misalkan pakai cara lain, oke saya ngasih saya uang saku tiap bulan untuk makan 500.000. Nah itu 500.000-nya yang kamu catat, jadi harus habis tuh 500.000, ya terserah gitu ya, mau catat gede, mau catat kecil, terserah, yang penting ada catatannya. Dan teman-teman lakukan itu selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan kita cari angka tengah-tengah, kita cari angka average-nya. Kalau kebetulan 3 bulan itu adalah, bulan kedua THR dibagikan misalkan, kan jadi kaya tuh, wah uangnya lebih banyak gitu ya, jadi angka di bulan kedua tuh nggak aci ibaratnya. Nggak valid lah untuk dijadikan average. Teman-teman bisa kira-kira average angkanya di yang bulan pertama dan ketiga. Nah jadi dari pengaturan budget ini kita ibarat punya ngaca gitu ya. Kalau kita mau pakai skincare keluar rumah kan ngaca dulu gitu kan. Kalau bapak-bapak ya minimal kacamatanya benar atau sunscreennya nggak belang gitu kan. Nah sama kalau kita mau ngatur keuangan ya harus ada yang kita bisa berkaca dulu, kita bisa lihat. Nah itu mulai dari budgeting tadi. Setelah 3 bulan budgeting, teman-teman bisa lihat dengan jelas
uangnya lari kemana gitu kan. Kan itu kan bercandaan kita biasanya kan, wah nggak tahu nih uang gaji lari kemana gitu. Nah kelihatan tuh setelah 3 bulan mencatat larinya kemana aja. Nah tujuannya bukan buat salah-salahan sama pasangan gitu ya. Kamu sih beli ini, kamu beli kaset PS, kamu beli raket padel gitu. Tapi soal bagaimana teman-teman bisa tahu breakdown pengeluaran kalian tuh gedenya di mana. Karena akan berbeda tiap orang. Ada yang gede di makanan, ada yang gede di baju, ada yang gede di skincare, dan itu nggak apa-apa karena itu personal kalian. Yang kalian harus lakukan setelah 3 bulan itu, nah nanti mulai bisa melihat saya sebenarnya apa aja sih item-item yang penting buat saya dari pengeluaran-pengeluaran ini. Ada nggak yang bisa saya kurangin, ada nggak yang sebenarnya setelah saya keluar uang di situ ternyata ya nggak terlalu meaning lah keluar uang di sini buat saya, jadi bulan depan saya mau kurangin gitu. Jadi sebenarnya mulai dari budgeting dan akhirnya setelah teman-teman punya tracking, catatan pengeluaran dan sudah mulai tahu setiap bulan uangnya lari kemana aja, nah bisa mulai tuh yang orang bilang mengencangkan ikat pinggang. Dikurangin di sini, sehingga akhirnya punya sisa uang untuk ditabung. Nah sebelum kita ngomong investasi, ngomong apa aset kripto, saham segala macam, nabung aja dulu. Ya nabung aja. Dan tidak usah dipikirkan nanti saya mau taruh di mana dan segala macam. Jadi setahun pertama mungkin lakukan itu dulu, building habitnya dulu. Nanti kalau udah ada sisa uangnya, nah tahun kedua kita ketemu lagi mungkin kita ngobrol lagi asetnya mau ditaruh di mana. Mungkin mulainya seperti itu. Oke, terima kasih kok penjelasannya. Sebelum kita lanjut, ada sedikit tambahan informasi teman-teman. Jadi series Gibahin Lagi Yuk kembali lagi. Ini adalah lanjutan dari seri Gibahin Duit Yuk sebelumnya, di mana kali ini seri ini akan lebih advance. Kita akan membawa berbagai macam narasumber terkait keuangan, baik dari Likwina Hananto, Adriana Maulana, Aidil Akbar, Noni Nadia, dan lain-lain. Di mana pada seri sebelumnya kita udah berbicara soal fundamental terkait gimana caranya kita menyusun mindset, gimana cara kita mengelola keuangan kita. Kali ini kita akan masuk lebih jauh lagi terkait gimana sih cara kita nyusun portofolio investasi kita. Kita akan berbicara soal gimana cara investasi di emas, tanah, properti, saham, kripto, hingga investasi syariah yang biasa kita lakukan. Selain itu, buat teman-teman, barangkali ada yang memiliki masalah soal cash flow, di sesi ini juga akan menghadirkan dan juga mengadakan program cash flow terapi, di mana program ini terbuka baik bagi perwira Pertamina ataupun untuk mitra kerja Pertamina. Dan program ini akan mulai dilaksanakan pada 17 Oktober 2025, yaitu besok teman-teman, di jam 9 sampai jam 11. Jadi buat teman-teman yang bisa hadir secara langsung, bisa hadir di lobi PGN, dan buat teman-teman yang mau hadir secara online, bisa join link di ptm.id/gibahinduit-1. Dan sebelum itu, buat teman-teman juga, di sini ada pengecekan soal profil resiko teman-teman terkait investasi. Akan muncul scan QR code-nya, atau mungkin bisa juga diklik di link ptm.id/gibahinduit_risk profil ulasan. Jadi jangan lupa besok ini ada acara tersebut, Gibahin Duit Yuk di seri yang pertama. Selanjutnya dari teman-teman di sini kita akan coba lebih cair juga obrolannya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan baik dari konsep FIRE movement ataupun soal buku kosem, bisa langsung ditanyakan. Oh boleh, dari Mas yang belakang. Selamat siang sebelumnya. Kakak, perkenalkan nama saya Muhammad Ray Fauzi. Saya anak magang sebenarnya di PGN. Mungkin di sini yang ini buku sangat menarik menurut saya. Karena ini saya bisa baca di rumah untuk memulai perjalanan karir saya sekarang. Yang saya ingin tahu, pertanyaannya adalah apa hal yang bikin kayak ada tragedi apa selain yang mungkin tadi yang saat kumpul keluarga ada pertanyaan kayak lu masih kerja apa, masih kerja sama orang atau gimana? Mungkin itu ada lagi gak sih Kak sebenarnya yang bikin kayak wah gue pengen banget nih nulis buku ini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada gak sih cerita yang sebenarnya menarik banget tapi gak sempat tertulis di buku ini? Mungkin itu.
Terima kasih. Oke, Kak Fauzi tadi ya? Ya, Fauzi. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama, motivasi apa sampai bisa menulis buku ini? Dan yang kedua, ada nggak cerita lainnya yang belum tertuliskan di buku ini gitu ya? Oke, gitu Kosem, silahkan dijawab. Pertanyaan menarik banget, makasih Mas Fauzi. Kalau untuk cerita yang belum tertulis itu, jadi aku pada saat menulis buku ini, kan biasa dari penerbit kita ada target halaman. Jadi kalau dari Gramedia, aku bareng Gramedia Pustaka Utama, 100 halaman A4 targetnya. Untuk jadi, ini kan buku sekitar 270 lembar ya, jadi kalau udah dilipat 2. Jadi setelah nyampe 100 halaman, wah aku belum ngomong tentang keuangan. Aku belum ngomong tentang keuangan sama sekali di buku ini gitu. Aku baru fokus ke politik kantor, budaya kantor, cara memenangkan hati bos, dan segala macam. Jadi lebih ke fokus ini gimana survive gitu, gimana kita survive di kantor. Sementara pada saat itu kayaknya audiens aku di Instagram itu udah bergerak nih. Kan dia ngikutin aku dari 2019 kan, teman-teman yang baru nyari kerja pada saat itu, ini ketemu Mbak Sinta juga tadi cerita-cerita, follower lama soalnya gitu kan. Dulu kontennya tentang HR, tentang cari kerja, 3 tahun kemudian kan udah dapat kerja, masa nganggur terus followernya gitu kan. Terus 3 tahun kemudian lagi followernya udah ada nih yang mulai promosi, udah ada yang pinter nabung, udah ada yang mulai ada masalah keuangan. Jadi pertanyaannya tuh evolving ke keuangan ternyata gitu. Dan aku nyadar ini harus ada lanjutannya gitu. Makanya tadi ada screenshot buku ketiga. Jadi aku ngerasa belum cukup cerita tentang keuangan di sini. Makanya aku tutup bukunya dengan pesan supaya karyawan bisa tetap berdaya dan ada optimisme bahwa kita juga bisa merdeka keuangan gitu. Dan merdeka keuangannya ini bukan gimmick ya, bukan kayak oh saya akan jualan kit untuk merdeka keuangan harganya berapa puluh juta gitu, ikut kelas saya dan segala macam. Benar-benar merdeka keuangan dari ngatur keuangan sendiri. Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman di buku ketiga nanti gitu. Terus terkait motivasi, ya sebenarnya balik lagi ke cerita-cerita follower. Jadi saya cukup sering dengerin curhatan teman-teman. Saya HRD online ya. Kalau ini HRD-nya Pertamina, saya HRD online. Karena banyak yang takut cerita sama HRD di kantor, ceritanya sama saya gitu. Jadi kalau saya buka sesi curhat, kok mau cerita tapi anonim ya kok. Anonim maksudnya fotonya jangan dimunculin, namanya jangan dimunculin, ini takut bosnya ngelihat gitu. Jadi biasanya saya screenshot, saya repost, terus saya tulis jawaban saya gitu kan. Nah, itu banyaklah cerita-cerita tentang keluh kesah gitu. Keluh kesah menjadi anak kantoran yang tidak ada wadah yang bisa mendengarkan gitu. Tidak ada wadah yang bisa mendengarkan. Mau cerita ke kantor takut, mau cerita ke rumah sandwich generation gitu kan ya. Udah pusing juga di rumah, jadi mereka butuh ruang buat cerita. Nah itulah yang sampai sekarang juga terus memotivasi saya untuk tidak hanya ngonten, tidak hanya berkarya di sini, tapi juga berusaha menghidupi apa yang saya tulis, bahwa tadi kesederhanaan dan budgeting dan segala macam. Saya masih sampai hari ini ngumpulin struk belanja. Nah, ya tadi kopi susu 19.000, nanti saya pulang saya kasih ke istri saya, masukin ke pembukuan gitu. Jadi buat saya figur, ya mungkin ini panggilan gitu. Ini panggilan saya untuk ya kamu ayo ada di niche ini, ada di teman-teman karyawan bersama-sama dan coba kasih apa ya, kasih ruang curhat, bikin ruang curhat buat mereka gitu. Jadi ini tujuan buku ini dan semua konten-konten saya tadi. Terima kasih Mas buat pertanyaannya. Terima kasih Mas Fauzi untuk pertanyaannya. Sebelum lanjut yang ke offline, kok izin coba kita lompat ke sesi online-nya. Ya. Di sini ada pertanyaan menarik dari Mas Adi Amrullah. Pertanyaannya adalah, terima kasih atas sharingnya dalam konteks dunia kerja. Dalam konteks dunia kerja yang modern dan penuh tekanan, ekspektasi, dan dinamika sosial, bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan antara karir, pribadi, dan kebahagiaan yang bermakna. Jadi pertanyaannya mengarah gimana cara kita bisa work-life balance dan kita happy di situ. Nanti boleh dijawab oleh Kosem sama ya Kak Sinta. Silahkan.
Work life balance itu tricky ya, karena sekarang orang bilang nggak ada work life balance, yang ada work life integration katanya. Jadi tidak di balance. Kalau balance kan artinya kalau naik jungkat-jungkit satu naik satu turun. Kalau lagi fokus ke rumah, kantor dilupakan. Kalau lagi fokus kantor, rumah dilupakan. Nah ini bukan jungkat-jungkit tapi integration. Jadi di dalam satu ya kita mikirin kantor juga, kita mikirin rumah juga. Katanya sekarang gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya mungkin lebih gampang analogi musim. Ada musim hujan, musim panas gitu kan. Nah sama musim hidup kita juga gitu. Usia 20-an awal mungkin musimnya kita banting-bantingan. Bukan banting barang, maksudnya kerja keras gitu ya. Kerja keras untuk kantor, kerja keras untuk bangun karir. Nanti mungkin ada musim menjelang akhir usia 30-an, udah mulai menikah, punya anak, anak mulai besar, mungkin fokusnya beda gitu. Jadi mungkin sesuai musim kali ya, kalau jawaban aku kita fokusin effort kita itu sesuai dengan musim hidup kita dan apa yang jadi fokus prioritas kita. Gimana Mbak Sinta? Kalau dinamikanya itu, mau say hi sama Mas Adi dulu. Kebetulan Mas Adi dua tim aku, satu tim di Jakarta. Iya, jadi reuni Mas Adi. Nah, kalau dinamika dunia kerja supaya work life balance tuh kalau sekarang apalagi ibu-ibu kayak aku kok memang pas di kantor udah fokus di kantor. Berusaha, tadi mirip sih mungkin konsepnya kayak yang musim apa gitu. Jadi pas di kantor memang fokusnya di kantor. Nah, begitu di rumah ya memang jadi switching ke apa namanya fokusnya adalah ke keluarga, walaupun tidak bisa dipungkiri, apalagi mungkin ini juga berlaku sama teman-teman sobat Pulse atau sobat tumbuh yang di lapangan ya kok, karena beberapa kali aku di lapangan tuh nggak bisa banget kita itu 24 jam nggak diganggu, apalagi teman-teman mungkin di PGN atau di Pertamina EP yang memang secara operasional kan harus jalan terus gitu ya. Nah cuma mungkin kadang juga kita melihat work life balance-nya kalau teman-temanku di lapangan itu rata-rata berolahraga juga, memanfaatkan fasilitas ataupun yang ada. Jadi memang juga punya komunitas di luar kantor tuh ya disalurkannya juga salah satunya ke olahraga gitu ya. Kalau rata-rata kan kalau di lapangan tuh punya lapangan tenis, lapangan futsal atau bola. Nah kalau misalnya yang lainnya ya itu tadi benar-benar fokus kayak di kantor. Kalau misalnya lagi di rumah ya kita full di rumah, itu aja sih. Selanjutnya dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau bertanya lagi? Karena tadi benar juga yang dijelasin sama Kak Cinta dan Kosem bahwa balance itu mungkin nggak ada, cuma upaya kita untuk mengintegrasikannya itu yang harus kita coba maksimalkan ya. Bisa juga tadi ya dengan olahraga, itu poin menarik bahwa kita bisa mencari aktivitas juga buat mengisi waktu kita. Jadi kedepannya kita bisa lebih maksimal dalam bekerja. Selanjutnya dari teman-teman yang hadir di sini, kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Oh ya, boleh Mbak silahkan. Makasih Kosem atas penjelasannya ya. Yang pertama, saya sempat sering dengerin podcastnya Kosem sama Mbak Claudia sebenarnya ya. Banyak ilmu yang bisa saya ambil gitu ya dalam podcast-podcast tersebut. Tapi pertanyaan yang pertama itu sebenarnya apa sih alasan mendasarnya akhirnya fire gitu ya? Karena kan sebenarnya untuk karyawan mungkin ngejarnya karir gitu ya, targetnya mencapai sesuatu, ini malah akhirnya kok malah resign gitu ya. Sebenarnya itu apa sih alasan mendasarnya, apakah memang ingin fokus ke keluarga atau seperti apa gitu ya. Karena pada posisi saya yang udah hampir 10 tahunan kerja tuh udah mulai dulu mungkin pas awal kerja semangat banget gitu ya. Ambur semua dijabarin gitu ya, tapi begitu udah mulai sekarang tuh udah mulai turun lah ya, semangatnya agak mulai turun. Terus yang kayak istilahnya kalau di buku masuk quarter life crisis juga ya, kayak mau lanjut kerja kayaknya kok mulai kehilangan motivasi gitu ya, tapi kalau berhenti kayaknya tetap butuh gajian gitu ya. Jadi pengen tahu sih tadi ya motivasinya. Terus yang kedua, kalau di buku kan dijelasin membaca isi perut orang lain gitu ya. Tiap orang mungkin di kantor tuh motivasinya berbeda-beda gitu ya. Ada yang cuma nunggu gajian, ada yang memang tadi ngejar karir sampai jadi direktur misalnya gitu ya. Nah di sisi lain kan kita kerjaan tuh banyak banget gitu ya, misalnya ya, dari nggak cuman dari atasan gitu ya, dari kanan kiri bawah semuanya ada gitu ya kerjaan. Tapi di sisi lain kan kita nggak bisa kesana tuh memaksakan orang untuk bekerja lebih gitu ya, untuk menghandle segalanya gitu ya, satu tim misalnya gitu. Ada yang memang oh aku fokusnya kerja ya di jam kerja misalnya, setelahnya ya enggak gitu ya. Tapi akhirnya kan jatuhnya
begitu beberapa orang yang berpikiran begitu, akhirnya yang paling bontot nih yang akhirnya jadi ketibanan banyak pekerjaan misalnya gitu ya. Nah itu ada saran nggak mungkin dari Kosem gitu ya, itu kita tuh kayak harus seperti apa gitu ya dalam kondisi tersebut, karena dengan kondisi yang motivasinya udah mulai menurun, ditambah hal itu kan makin resign, tapi kayaknya tetap butuh duit gimana gitu ya. Makasih. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Mbak siapa tadi? Oh iya maaf, Falah saya. Oh Ibu Falah. Oh ya oke, terima kasih Ibu Falah. Jadi pertanyaan pertama tadi soal kenapa Kosem dari yang awalnya anak kantoran banget nih, ya, jadinya bisa memutuskan untuk resign, itu juga suatu putusan besar pasti ya buat orang-orang yang memutuskan resign di tengah jalan. Dan yang kedua tadi gimana caranya ketika ada banyak beban, nggak cuma dari atas, kanan, kiri, bawah juga, itu bisa dikelola dengan baik, mungkin bukan jadi people pleaser gitu ya. Oh ya, itu kok pertanyaannya, silahkan dong. Nanti Mbak Sinta bantuin gue ya pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama dulu ya. Mungkin cerita. Jadi pertanyaan pertama jawabannya itu cerita. Saya waktu memutuskan resign itu 2023 waktu lagi kerja di Lazada. Saya masuk ke Lazada itu kalau nggak salah tahun 2021 pada saat masih COVID, Lazada itu masih work from home full. Dan dia kan perusahaan teknologi ya, jadi dan nggak ada toko, nggak ada site yang harus di-maintain ya, mereka kan app doang. Jadi ya kerja fully remote, it's fine. Nah di situ juga masa-masa di mana YouTube dan Instagram tuh lagi tumbuh-tumbuhnya, di mana saya mulai ngerti nih ritmenya, oh saya harus bikin podcast tuh, bikin konten tiap minggu, terus bikin konten di Instagram caranya kayak gimana dan segala macam. Jadi ritmenya udah mulai enak di sosmed. Nah satu faktor lagi adalah istri saya waktu itu baru dapat kerjaan di dream company-nya dia. Jadi istri saya kan sama kayak saya lulusan Jepang kan. Terus dia pulang, dia tuh ada satu pengalaman magang dulu berkesan, dia magang di advertising agency Fortune di Fatmawati dulu. Nah dia berkesan banget dan dia marketing banget lah gitu, dia kepengen berkarir di marketing, tapi pulang dari Jepang ke Jakarta, yang dia dapat tuh perusahaan Jepang terus gitu. Dia sempat kerja di Pocari Sweat, sempat kerja di Uniqlo, dia penasaran banget rasanya kerja sama orang Eropa kayak gimana. Sampai akhirnya di tengah-tengah pandemi itu adalah perusahaan keju Belcube. Ya, mama-mama yang ngasih anaknya MPASI pasti tahu keju Belcube ya, yang bentuknya kotak itu dari Prancis. Nah istri saya keterima kerja di situ. Senangnya luar biasa karena buat dia akhirnya gue bisa kerja dapat bos orang Eropa pertama kali. Nah terus jadi 3 hal itu kan berlangsung kan. Saya di Lazada, istri saya di Belcube, ada YouTube, ada sosmed. Nah di tahun 2022 COVID ban udah mulai diangkat, di banyak tempat udah mulai work from office lagi, termasuk di Lazada akhirnya. Di Lazada tadinya full WFH, terus 1 hari masuk kantor, lama-lama harus 2 hari, 3 hari, lama-lama full gitu. Nah anak saya ya umur berapa tuh, umur 2023 berarti 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Masih belum, udah sekolah waktu itu, udah di daycare, jadi terlalu banyak yang diurus sama kami berdua, dan saya pun akhirnya pulang ke rumah tinggal sisa-sisa gitu. Wah nggak happy, istri juga capek, saya juga capek, masih harus ngurus anak segala macam. Akhirnya kita mikir harus ada yang dilepas, dan waktu itu istri saya tuh punya keinginan kuat banget untuk tetap bekerja di Belcube. Dia suka banget sama Belcube. Dan istri saya ini tipe orang yang nggak banyak mau gitu. Dan kalau mau tuh dia menahan diri. Jadi kalau makan sama teman-teman gitu ya, dia pasti makan paling terakhir karena dia sibuk nyendokin nasi buat semua orang. Kadang-kadang makannya pun ya udah pakai piring bekas orang atau piring bekas saya gitu. Jadi begitu lihat dia waktu itu mau banget kerja di Belcube, saya tuh kayak terharu gitu. Ini orang seumur hidup ngikut, maksudnya setelah lulus kuliah pacaran sama saya, ngikut sama saya selama ini gitu ya, mengorbankan segala macam untuk saya. Akhirnya kelihatan nih dia mau punya sesuatu. Ya udahlah, kamu aja yang terusin berkarir, saya yang stop dulu. Toh saya ada mainan lain gitu, YouTube dan Instagram saat itu. Jadi ceritanya kayak gini, dan akhirnya saya memutuskan stop dulu. Waktu itu mikirnya nggak sampai ya udah resign. Waktu itu mikirnya cuman sebentar, mungkin nanti cari kesempatan lain, kerja lagi yang lain. Tapi karena ya itu tadi ya, karena kenapa saya bilang sama teman-teman pentingnya budgeting dan ngatur gaya hidup. Kami tuh tetap mempertahankan gaya hidup yang
mungkin dari kami fresh grade tuh cuma naik dikit gitu loh. Padahal secara income kami bisa mungkin hidup seperti direktur-direktur mungkin. Gitu, kami mungkin bisa pindah ke apartemen, tinggal di sisi di tengah kota yang lebih mahal. Kami mungkin bisa beli mobil Eropa 2 mungkin gitu ya. Dan bisa maksain gitu, hidup jet set gitu ya. Tapi kami tidak lakukan. Apa yang terjadi akhirnya setelah resign, sisanya banyak gitu. Wah sombong nih, kosnya banyak duit nih gitu ya. Tapi itu terjadi bukan karena saya jor-joran, justru karena saya menahan diri. Tadi saya cerita soal nge-gym gitu. Saya nge-gym di Fit Hub yang handuknya bawa sendiri, yang air minumnya dari rumah gitu. Terus kalau ngisi air minum, saya ngisi air minum di sekolah anak saya karena ada dispenser biar nggak sering-sering beli galon aqua di rumah gitu. Jadi cara-cara kayak gitu masih kami lakukan gitu. Malu nggak sih ngelakukan ini? Ya enggak, orang uang sekolahnya mahal, anak sekolahnya ya nggak apa-apa lah gue minta air aqua sehari 2 galon ya nggak apa-apa lah gitu, sehari 2 botol. Jadi ya kadang malu-maluin tapi dipikir-pikir kan kita nggak melanggar hukum dan segala macam. Dan akhirnya gaya hidup ini yang menyelamatkan kami ketika saya resign di 2023 itu tetap ketahan gitu. Karena secara lifestyle kami tidak aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu hobinya mahal atau punya expenses yang besar gitu. Jadi akhirnya betul orang bilang frugal living aja nggak bisa bikin kaya, betul. Tapi kalau kamu sudah sampai di level income tertentu dan kamu frugal living, artinya kamu nahan gaya hidup gitu ya. Itu kayak jadi superpower gitu. Ibaratnya sisanya banyak dan akhirnya kamu bisa punya ruang lebih lega untuk nata keuangan. Nah memang ini topik mepet jurang ya, karena jadinya semua orang pengen resign dan pengen mencapai FIRE. Tapi saya nggak rekomen buat semua orang, karena mungkin kita pasti ada rasa kepengen mengaktualisasi diri, kita pengen tetap berkarya, pengen tetap bekerja, itu human nature gitu. Kalau kita ongkang-ongkang kaki di rumah, yes saya sudah FIRE, saya mau main PS tiap hari, percayalah saya udah coba, seminggu main PS tiap malam, bosen itu kan tadinya bapak-bapak kan curi-curi waktu main PS asik, kalau udah dilakukan tiap hari bosen. Jadi tetap harus ada kegiatan yang harus kita lakukan, makanya saya nggak rekomen FIRE untuk semua orang, tapi secara konsep, dia ada satu konsep yang bagus tentang yaitu gimana kita ngatur keuangan tadi gitu. Nah ini buat menjawab pertanyaannya tadi kenapa resign, karena ya ada motivasi internal di dalam keluarga dan secara keuangan akhirnya setelah kami hitung-hitung masih masuk angkanya untuk mensupport keuangan kami. Jadi sekarang itu sekarang bahkan posisinya kan akhirnya Klau juga selesai kontraknya di Belcube. Saya dan Klau sekarang full dari sosmed income-nya. Itu pun kami tetap bisa saat ini istilahnya ya belum kepake gitu uang tabungan yang kami simpan setelah FIRE, karena memang secara expense kami tetap maintain level yang sederhana gitu, nggak berubah ya. Uang sekolah anak saya mahal sih, tidak sederhana. Itu aja kemewahan yang mungkin kami beli gitu ya saat ini. Tapi sisanya baju yang kami pakai, istri saya dibilang outfit repeater sama netizen gitu. Kosem Ciklo bajunya itu aja kalau di podcast gitu. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya share sedikit. Tadi pertanyaan keduanya tentang tugas dari kanan kiri atas. Oke. Tugas itu akhirnya buat saya gimana kita manage stakeholder sih kalau menurut saya. Jadi pastikan di kantor ada kita lihat orang ini lebih kuat, orang ini kurang kuat. Kuat maksudnya dia berpengaruh gitu ya. Nah, biasanya saya akan coba kalau atasan kita termasuk kuat gitu. Saya pernah dapat atasan yang cukup berpengaruh, dia didengar sama direktur. Ya saya tanya dia, "Pak, tugas yang saya beresin yang mana dulu?" Ajak ngomong gitu atasannya, karena ini tim kapasitasnya terbatas, gimana kita bisa beresin kerjaan ini yang prioritas buat Bapak yang mana dulu gitu. Mungkin kalau misalkan punya pengaruh juga ke departemen lain atau ke teman-teman lain, coba bisa tanya gitu. Sebenarnya yang bos itu kepengen yang mana dulu sih gitu. Ya mungkin itu sih kalau untuk prioritizing ya. Jadi tahu kerjaan mana yang makan waktu lebih banyak. Habis itu juga cari stakeholder yang lebih berpengaruh ya. Memang jadinya pilih-pilih sih ya gitu kesannya, tapi memang suka nggak suka kadang environment di kantor seperti itu. Jadi kita cari dulu orang kuatnya yang mana, nah kita senangin dulu yang kuat dulu gitu.
Kalau buat saya mungkin gitu. Kalau boleh menambahkan sama ini sih Mbak Fala tuh saya pernah juga gitu ya kayak ngerasa overload banget gitu ya. Nah biasanya selain dipilah-pilah juga kalau bisa didelegasi membagi tugas itu tuh kadang berarti juga gitu. Kadang kita punya teman satu tim bisa ngebantuin ya kita biasa saja bahwa wah ini terlalu banyak. Tapi ada juga masa di mana kita tuh kadang juga overload information ya. Ada tugas-tugas yang bukan nggak penting juga ya kok. Maksudnya ya itu tadi dalam proses prioritas tuh ternyata oh tugas ini tuh nggak sesulit yang kita bayangkan. Bisa kok dikasih ke orang atau bisa nanti dikerjakan. Kalau tugas kan ya mau nggak mau emang harus selesai gitu. Nah di situ jadinya memang harus bisa pause dulu sama yang paling berguna sih yaitu sama delegasi sih kok. Gitu. Oke, ya. Jadi tadi poin dari Kak Sinta soal delegasi ya Kak ya. Penting juga untuk kita bisa memahami bahwa pekerjaan kita bisa juga dibantu sama orang lainnya. Selanjutnya kita akan coba lompat ke sesi kolom chat komentar di online. Di sini ada pertanyaan yang menarik, Kosem. Salam kenal, Kak Samuel. Saya membaca artikel Kak Samuel bahwa dunia kerja itu ibarat main Pokemon. Battle, level up, sampai evolve. Boleh diceritakan kah ke rekan-rekan perwira bagaimana sih cara kita bisa melalui tahapan-tahapan tersebut di dunia nyata dengan waras? Ada dengan warasnya kok. Artikel. Jadi Kosem pernah menjelaskan bahwa di dunia kerja itu sama kayak main Pokemon, battle, level up, sampai evolve. Realnya gimana sih cara kita bisa melalui tahapan-tahapan itu dengan ya waras tadi itu ya Pak? Oke. Ya ini mungkin bicara tentang enlarging capacity ya. Jadi memperbesar kapasitas kita dalam setiap stage karir dengan sesuai gitu. Kalau kita masih jadi fresh grad, mungkin fokusnya lebih kepada ningkatin skill untuk kerja teknis ya, pekerjaan seorang fresh grad apa misalkan yang akan kita lihat ya, saya kalau nyari fresh grad, oh dia jago Excel, dia hafal semua formula, dia VLOOKUP sambil merem bisa kelihatan gitu, datanya ketarik gitu. Kalau saya ngelihat fresh grad, video editor saya akan lihat dia semua efek-efek di CapCut dia bisa edit dan segala macam. Naik dari fresh grad ya naik ke Pokemon yang lebih susah gitu ya. Kita evolve jadi seorang middle manager. Seorang middle manager apa skillnya? Betul kamu masih punya visibilitas kerjaan-kerjaan teknis kamu harus ngerti sedikit-sedikit. Tapi mungkin di sini juga bicara soal kamu udah mulai melihat masalah secara strategis. Kamu bisa lihat kenapa sih kita harus ngedit video dengan cepat. Kenapa sih kita harus bisa VLOOKUP dengan cepat. Oh karena datanya diminta sama departemen sebelah untuk decision making proses. Gitu. Jadi visibility-nya naik, kita naik ke atas. Nah di saat-saat seperti ini yang harus kita asah udah bukan lagi technical skill, tapi network kita. Skill kita untuk persuasi orang lain. Skill kita untuk bisa visible di meeting gitu. Jadi naik tingkat, skill yang dicari beda. Nanti naik lagi ke direktur, ya saya sih belum pernah jadi direktur, tapi dengar-dengar ya influence-nya akan lebih besar lagi, harus ada kemampuan untuk mempersuade direktur lain untuk mengambil keputusan, harus ada kemampuan untuk bisa challenge gitu ya, jadi direktur yang kuat mempertahankan posisinya. Jadi semakin naik ke atas skill yang diperlukan berbeda-beda. Nah kalau dalam kantor itu ada istilah juga spesialis juga. Ini kalau di HR biasanya kita bilang orang-orang yang dia jago banget melakukan satu hal, tapi dia nggak mau jadi people manager. Jadi dia orang Excel aja terus gitu, orang data terus tiap hari mainnya sama data, nggak punya anak buah, tapi secara senioritas sudah tinggi dan posisi yang dipegang lumayan penting. Nah ada baiknya nih ketika kita level up, kita mikir juga, saya nih mau jadi people manager atau jadi spesialis. Karena kalau saya jadi spesialis artinya mungkin saya nggak perlu banyak people skill, saya nggak perlu banyak ngurusin orang, tapi secara teknis saya harus jadi yang paling jago. Gitu. Saya harus jadi orang Excel paling jago se-HC PGN misalkan, se-Human Capital PGN. Tapi kalau saya jadi people manager ya mungkin saya bisa punya pilihan untuk, oke, saya berarti bisa evolve ke skill yang lain, bisa jadi manajer orang lain, dan lain sebagainya. Jadi mungkin dua karir path itu ya yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman kita ini.
bagaimana apakah saya akan jadi spesialis as I level up atau saya akan jadi people manager dan eventually mungkin managerial position. Masing-masing pasti ada plus minusnya gitu. Jadi itu juga sesuatu yang kita bisa putusin dan aku yakin sih bisa dikonsult dengan HR ya dalam prosesnya. Oke, jadi yang jelas untuk terus evolve, ya, jadi quote and quote emang harus terus belajar gitu ya, kok ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi kok dari online. Pertanyaannya ini bisa buat Kosem dan juga Kak Sinta. Sebenarnya, sesungguhnya makna dari bekerja ini apakah sekedar mencari nafkah atau panggilan hidup aja? Pertanyaan dari Mas Fadel. Jadi apakah bekerja Filosofis ini ya sebatas mencari nafkah aja atau emang harus ada panggilannya dulu gitu kok? Oke. Saya pernah baca quote bagus dalam bahasa Inggris. Dia bilang, the meaning of life is to give life meaning. Jadi arti dari kehidupan adalah bagaimana kita memberi arti dalam hidup. Kayak ini ya, ular makan buntutnya gitu, yang mana duluan gitu kan. Tapi kalau soal filosofi itu kadang kalau dipikirin tuh terlalu berat gitu. Kalau dipikirin tuh kayak gimana caranya make life meaning. Sementara saya orangnya lebih pragmatis. Jadi yang sering terjadi di awal karir itu saya lakuin dulu baru nanya di akhir gitu. I do first and then I ask questions later. Saya pokoknya nurut dulu, kerjain dulu sampai bisa by the booknya gimana, baru saya nanti ngerti buat apa tujuannya. Jadi buat saya kerja itu nggak apa-apa kalau belum tahu artinya apa. Gitu. Kalau belum ketemu meaning of life-nya apa, ya udah kerjain aja dulu. Karena nanti kalau kita sibuk mencari meaning-nya, nanti hal-hal yang praktis itu kita lupa gitu. Kita sibuk nih misalkan nyari kerjaan yang kita suka, tapi kita akhirnya secara financial kita nggak bertanggung jawab. Misalkan kita udah keterima nih di perusahaan bagus, tapi resign karena nggak sesuai passion gitu kan. Kalau angkatan saya passion gitu. Kalau anak sekarang mungkin bilangnya apa ya, purpose gitu. Kalau nggak sesuai passion terus resign ya artinya kan menodai CV sendiri gitu kan ya. 3 bulan nggak suka pindah, 3 bulan nggak suka pindah. Akhirnya setelah 1-2 tahun CV-nya belepotan, isinya cuman 3 bulan mau jadi apa gitu ya, mau dijual sebagai apa, karena kita sebagai HR kan juga ngelihat itu secara histori kamu gimana. Jadi mungkin kalau belum ketemu tujuan karirnya, ya lakukan sebagai apa ya, ya sesuatu yang kita memang, ada yang bilang kerja ibadah gitu ya, kayak ya udah kita lakukan mungkin ya semi rutinitas iya gitu, tapi juga kita tahu ini kalau di agama saya bilang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu, bukan untuk manusia. Jadi bayangkan kerjaan kamu ini ada arti yang besar untuk semesta gitu. Nah mungkin ada yang bisa relate seperti itu juga. Tapi ya buat saya kalau memang belum punya tujuannya, ya mungkin at least kumpulin skill kalian dulu gitu. Jadi jago dulu di situ. Nanti mungkin pelan-pelan bisa ketemu. Gitu. Dari Kak Sinta mau menambahkan? Kalau berbicara soal kerja itu untuk apa, pasti kalau saya pribadi awalnya pasti kebutuhan ya. Memang harus memenuhi kebutuhan gitu ya untuk kehidupan. Nah tapi kemudian kalau berbicara nyambung sedikit tadi soal pertanyaan sebelumnya terkait quarter life crisis, ya memang benar kok gitu, mungkin di masa kerja di atas 10 tahun tuh sangat challenging. Mau kemana lagi karirnya, mau ngapain lagi. Kadang kita nggak punya banyak pilihan kan. Kita bisa ditempatkan di satu jabatan, tapi kita nggak bisa memilih tugas yang mana yang kita suka. Harus kita selesaikan, ya tapi itu harus selesai. Nah kalau saya pribadi biasanya saya akan selalu mencoba find a new excitement gitu. Entah soal pekerjaannya, setuju tadi menambah skillnya juga gitu. Ataupun ya berdialog dengan atasan, aspirasi itu juga memang penting gitu. Dimana kalau kerja itu sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai tujuan, tapi balik lagi kita harus menemukan matahari itu sih. Inspirasinya apa, memang harus merefleksikan ke diri pribadi, pada akhirnya itu ya sudah kerja saya buat apa, mau kayak gini terus ngejalanin tugas menyelesaikan ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya sudah jenuh ya itu tadi find new excitement, kemudian menemukan matahari baru atau tujuan baru. Nah makanya di buku Kosem jangan lupa isi gimana tulis smart achieve itu ya gitu. Jadi itu ya Kosem ya, dan Kak Sinta. Jadi kita nggak harus nemuin maknanya dulu, kita bisa kerja dulu aja, sambil bekerja kita bisa lebih dalam lagi mencari makna dari apa sih yang kita mau dan tuju di hidup ini gitu.
Oke, selanjutnya dari teman-teman di sini masih ada yang mau bertanya? Masih ada teman-teman yang hadir secara offline? Mikirnya yang paling gong nih. Oke, kalau nggak ada kita alihin yang online ya, kalau gitu. Oke, satu pertanyaan lagi, Kosem dan Kak Sinta. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sisra, Kak Sisra. Jadi pertanyaannya adalah, banyak pembelajaran yang lahir dari kelelahan dan kekecewaan di kantor. Apakah menurut Kak Sem dan Kak Sinta, rasa sakit di dunia kerja itu memang dibutuhkan agar kita bisa tumbuh, atau bisa nggak sih kita dapetin dari hal lainnya, nggak harus dari sakit di dunia kerja dulu gitu? Atau emang itu one and only cara untuk bisa tumbuh? Gitu Kak Sem dan Kak Sinta. Salah satu perusahaan yang paling banyak diomongin di saham Amerika Serikat 2 tahun terakhir ini namanya perusahaan Nvidia, perusahaan chip ya, dari Taiwan. CEO-nya dari, kalau nggak salah orang Taiwan, namanya Jackson. Saya nonton interview dia bilang, satu hal yang saya harapkan terjadi atas hidup Anda adalah agar Anda menderita. Wah, ini kurang ajar sekali gitu, lagi interview kok doain orang biar susah gitu. Tapi terus dia jelasin, kenapa saya doakan menderita, karena lewat penderitaan itu kita bisa keluar sesuatu yang tadinya kita nggak tahu kita bisa lakukan itu gitu. Kita dalam keterpaksaan, dalam tekanan itu kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk bisa bertahan hidup lah, kira-kira gitulah. Reflecting ke pengalaman saya untuk ngonten di 2019 itu, sebenarnya saya ingat-ingat saya lagi di bawah tekanan seorang bos yang sangat susah banget buat saya. Jadi pulang kantor itu selalu dalam kondisi capek, dalam kondisi tenaga udah habis gitu. Tapi entah kenapa di dalam momen-momen seperti itu justru iseng main Instagram, iseng saya butuh rilis gitu, butuh biar relax lagi, saya sharing deh sama netizen gitu. Ternyata dari situ jadi another business gitu, jadi content creator di situ. Jadi mungkin suffering sejauh ada batasnya gitu ya. Nah, itu bagus gitu kalau buat saya sih. Tapi batasnya sampai sejauh mana, nah itu kayaknya antara suffering dan dimanfaatin orang, nah kita juga harus bisa tahu gitu kan. Di buku ini sih saya ada tulis gimana cara kita tahu ini lingkungan kerja udah masih sehat apa enggak gitu dan segala macam. Ya prakteknya kita harus lihat secara day to day ya, kita menilai situasi, kita menilai bos, menilai teman-teman kita. Ini saya masih bisa belajar nggak di sini, atau saya sudah waktunya untuk saya fokus ke hal lain gitu. Kalau ada kata-kata juga bilang kalau dalam pekerjaan itu either you earn or you learn. Ya, kalau bisa dua-duanya bagus sekali gitu kan. Tempat di mana kita bisa belajar sambil digaji gitu kan. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya, pastikan salah satunya teman-teman masih dapat. Gitu. Nah, kadang-kadang ya learn-nya itu lewat suffering. Ya, tapi suffering sampai sejauh mana mungkin Mbak Sinta ada jawaban nggak Mbak Sinta? Mungkin lebih pada dasarnya saya yakin di perusahaan itu atau di kehidupan itu semua orang pasti pernah mengalami rasa sulit, dan itu adalah hal yang manusiawi. Kebetulan kalau dalam konteks pekerjaan, apakah misalnya tumbuh itu memang itu yang harus dilalui, ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya kok. Tapi memang yang mungkin harus dipahami adalah setiap orang itu punya kesulitan. Mungkin kita di entry level awalnya ketika masuk ke dunia kerja bingung harus ngapain, cari karir di mana. Tapi percayalah di setiap stage itu tadi memang itu adalah hal yang harus kita lalui, bahkan entah di middle level, apalagi sudah di high level, itu memang mungkin penyebutannya rasa sakit ya. Apapun itu istilahnya, memang itu yang harus dilalui untuk tumbuh. Tapi ada satu hal yang jangan lupa, kita punya mindset, gimana kita bisa mengelola kesulitan itu kayaknya jauh lebih penting untuk kita bisa survive di perusahaan itu sih. Ya, jadi secara nggak langsung emang pain itu penting ya buat kita untuk tumbuh. Jadi kita bisa belajar dari situ, dan ya kedepannya sih kita bisa jadi introspeksi ya soal hal itu. Selanjutnya, update untuk sejauh ini penonton online kita ada 400 lebih orang. Terima kasih yang udah hadir secara online dimanapun teman-teman berada.
Dan buat teman-teman yang belum kebagian dari buku anak kantoran karya Kosem bisa didapatkan dimanapun di Gramedia dan di berbagai e-commerce. Bisa langsung aja di check out, di tadi juga udah ada QR code-nya. Selanjutnya kita masuk ke closing statement dari Kosem dan Kak Sinta. Dari Kak Sinta dulu mungkin ada closing statement. Mungkin minta slide yang penutup, Mas. Jadi ada satu kutipan yang favorit dari bukunya Kosem. Jadi itu ada di salah satu halaman bukunya. Jadi memang untuk waktu yang lama menjadi anak kantoran adalah bagian besar dari identitasku. Mungkin juga bagimu. Bekerjalah sebaik-baiknya, berbanggalah jadi anak kantoran, tapi tetap ingatlah bahwa tempat kerja kantor kita bukan satu-satunya tempat di mana kita bisa memaknai hidup. Dan itu memang kutipan yang sangat dalam banget bahwa pada akhirnya kita sadar hidup kita nggak cuma soal karir, hanya di kubikel aja, dan itu benar-benar membantu ketika kita jadi anak kantoran gimana memaknai hidup. Jadi itu yang bisa aku share paling kena dari buku Kosem. Oke, dari Kosem ada closing statement? Dari aku itu bagus banget sih. udah terwakili. Mungkin balik lagi ke slide aku tentang rasa minder tadi ya. Kita sebagai anak kantoran jangan lupa kita juga berdaya. Kita tuh jarang jadi konten sosmed. Karena kalau dijadiin konten sosmed kita tidak menarik. Aku bangun jam 8 pagi, bangun jam 5 pagi dan segala macam, melewati rutinitas hari nggak menarik gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh mayoritas, yang kayak kita tuh banyak gitu. Jadi perjuangan kita tidak sering kelihatan tapi ya banyak yang berjuang bersama-sama kita dan jadi anak kantoran itu normal dan tidak perlu minder, tidak perlu merasa sebagai warga kelas 2. Ya harapan saya buat teman-teman bisa terus semangat dan bisa terus saling menyemangati, menciptakan iklim kantoran yang sehat, khususnya di PGN ini dan bisa saling membangun menjadi anak kantoran yang berdaya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan untuk penanya yang beruntung mendapatkan voucher 100.000 dan souvenir ada Mas Adi Amrullah dari PEP dan Mbak Keke dari PHI. Selanjutnya buat teman-teman jangan lupa juga isi absensi yang udah ada di link komentar di Teams kita kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman juga untuk follow Growth Corner di @growthcorner.pgn dan juga akun Pertamina Corporate University di @pertamina-corpu. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan satu pantun terakhir. Cari makan yang umami, makannya di Bekasi. Sekian dari kami, terima kasih. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang offline yang mau minta tanda tangan Kosem boleh